Episode 4, Puncak Gunung Patah Hati. Pendakian berpacu dengan bahaya. Setelah berhasil lolos dari Kapten Perompak, Laras tak menyia-nyiakan waktu. Ia tahu tujuan selanjutnya adalah Gunung Patah Hati, puncak tertinggi dan paling misterius di pulau itu. Jalur pendakiannya terjal, diselimuti kabut tebal dan jarang dilalui manusia. Laras mendaki tanpa henti, memikirkan petunjuk terakhir, kebaikan telah terukir menjadi tanah. Apa maksudnya? Ia tahu Kapten Perompak sedang menuju ke desa penambang emas di kaki gunung untuk mencari perbekalan dan pemandu. Laras memilih jalur lain, jalur kuno yang hanya diketahui oleh para tetua desa, memutar melalui lembah sunyi. Setelah seharian mendaki, menjelang tengah malam, Laras tiba di puncak. Dingin menusuk tulang, dan kabut tebal menyelimuti segalanya. Laras harus menunggu fajar untuk mencari cahaya di atas pohon raja. Cahaya di atas pohon raja. Laras meringkuk di balik batu besar, berusaha tidur sejenak. Sebelum ia terlelap, ia mendengar suara gaduh dari bawah. Kapten Perompak dan anak buahnya telah tiba. Mereka lebih cepat dari yang Laras duga. Kapten itu berteriak, "Sial! Aku tidak melihat pohon raja di sini. Hanya batu-batu sialan." "Sabar, Kapten," ujar salah satu anak buahnya. "Dongeng itu bilang cahaya di atas pohon raja. Maksudnya mungkin tempat batu ini." Tempat batu ini disinari fajar pertama. Laras menahan napas. Ia tidak boleh bergerak. Kapten itu dan anak buahnya menyalakan api unggun, menunggu. Laras harus menemukan tempat itu lebih dahulu saat matahari terbit. Fajar mulai menyingsing. Sinar keemasan pertama menembus kabut. Laras melihat ke sekeliling. Tepat di tepi jurang, ada sebongkah batu besar yang permukaannya sangat rata, seolah dipahat. Saat sinar matahari pertama menyentuh batu itu, sebuah fenomena menakjubkan terjadi. Sinar itu dipantulkan ke dinding batu yang berada di seberangnya, menciptakan sebuah lingkaran cahaya yang terang. Laras menyadari, batu itu memantulkan cahaya ke sebuah ukiran. Itulah cahaya di atas pohon raja. Petunjuk terakhir dan pengkhianatan. Laras berjingkat mendekati dinding batu yang disinari pantulan cahaya. Di sana, di tengah lingkaran cahaya, terukir sebuah kalimat terakhir. Untuk membuka gerbang cahaya, kunci peta purba harus diletakkan di tengah 3 pilar. Pilar pertama, air. Pilar kedua, angin. Pilar ketiga, tanah. Dan di bawahnya, ada sebuah ukiran kecil, sebuah gambar sumur kering. Saat Laras mencerna petunjuk itu, ia mendengar suara di belakangnya. "Kerja bagus, Nak. Kau menghemat banyak waktu kami." Kapten Perompak sudah berdiri di belakangnya, menyeringai jahat, memegang kunci peta purba. "Aku sudah tahu kau akan mendahului kami. Sekarang, berikan kunci peta purba ini petunjuk terakhir yang kau temukan," kata kapten itu, maju selangkah. Tiba-tiba, salah satu anak buah kapten yang bernama Jero, yang paling diam dan cerdik, maju. "Maafkan saya, Kapten. Tapi saya rasa harta itu milik saya." Jero menusuk Kapten Perompak dengan pisau dari belakang. Kapten itu menjerit kaget, terjatuh, dan kunci peta purba terlepas dari tangannya, menggelinding ke tepi jurang. Jero tertawa. Petunjuknya selalu benar, kebaikan menjadi tanah. Kebaikan Kapten sudah terkubur. "Sekarang, katakan di mana 3 pilar itu, Nak." Laras memandang 3 pilar itu, ujar Laras, sambil menunjuk ke utara, ada di dataran tinggi sunyi. "Aku melihat petanya di bawah arca. Ini adalah kebohongan darurat." Jero, yang serakah, langsung berbalik untuk melihat arah yang ditunjuk Laras. "Di mana?" Saat Jero memalingkan muka, Laras memanfaatkan sepersekian detik itu. Ia berlari kencang, menendang tubuh kapten yang sudah terluka parah, dan melompat ke tepi jurang. Bukan untuk bunuh diri, tapi untuk menangkap kunci peta purba. Jatuh dan pelarian. Laras berhasil meraih kunci perunggu itu, tetapi ia kehilangan keseimbangan dan berguling menuruni lereng curam Gunung Patah Hati. Jero berteriak marah, "Kembali ke sini, bocah!" Laras terus berguling, tubuhnya sakit dihantam batu dan ranting, namun ia memegang erat kunci peta purba. Ia akhirnya mendarat di dasar jurang yang ditutupi semak-semak lebat, pingsan. Saat Laras sadar, hari sudah siang. Ia berjuang untuk berdiri. Ia berhasil.
Ia selamat, dan kunci peta purba sudah kembali ke tangannya. Ia memandang kunci perunggu itu. Benda itu terasa hangat. Ia teringat petunjuk terakhir, pilar air, pilar angin, pilar tanah, dan gambar sumur kering. Laras menyadari bahwa gerbang cahaya bukanlah sebuah pintu, melainkan sebuah ritual. Dan kunci ritual itu ada di sebuah tempat yang sangat ia kenal, tempat ia sering lewat saat main jual rempah. Desa Tua Wadu, di dekat sumur kering tua. Sumur yang dijaga oleh seorang wanita tua yang baik hati, tempat yang dikenal penduduk sebagai tempat air, angin, dan tanah bertemu dalam doa. Laras tidak punya banyak waktu. Ia yakin Jero dan anak buah kapten yang tersisa akan segera menyusulnya. Bersambung ke episode 5, Gerbang Cahaya.